Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Kirana dengan NPM 241446000041. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas A2 24. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Taufik Muhtarom MPD PhD. Psikologi pendidikan menjadi mata kuliah penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa sebelum terjun menjadi pendidik. Sebagaimana yang kita tahu, kalau setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda dalam belajar. Nah, sebagai guru, kita dituntut untuk bisa memahami perbedaan karakter tersebut. Caranya yaitu dengan kita mempelajarinya di psikologi pendidikan. Dalam psikologi pendidikan, calon guru akan diajari untuk memahami perbedaan kepribadian siswa dalam belajar, serta cara yang tepat untuk menghadapi perbedaan tersebut. Sehingga nantinya guru akan bisa mengenali karakter siswanya dan bisa menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian, guru yang memiliki pemahaman yang baik tentang psikologi pendidikan akan mampu menciptakan suasana emosional dan sosial yang kondusif dalam kelasnya, sehingga para siswa bisa belajar dengan nyaman. Selain itu, manfaat lain dari mempelajari psikologi pendidikan yang pertama itu dapat membantu pendidik untuk bisa menentukan dan menggali strategi pembelajaran yang tepat. Yang kedua itu membantu guru untuk bisa mengetahui bakat dan minat siswanya. Dan yang ketiga itu supaya guru dapat memberikan motivasi dan bimbingan yang tepat bagi para siswanya. Definisi psikologi pendidikan menurut pemahaman saya yaitu psikologi pendidikan merupakan cabang dari ilmu psikologi yang mengkaji masalah-masalah psikologis dalam dunia pendidikan, yang fokusnya itu pada proses untuk memahami, mengetahui karakteristik perilaku, serta perkembangan individu dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk tokoh-tokoh penting dalam perkembangan psikologi pendidikan yaitu ada 4. Yang pertama itu ada Jan Piaget, yang kedua ada Lev Vygotsky, yang ketiga ada B.F. Skinner, dan yang keempat ada Jerome Bruner. Untuk tokoh yang pertama yaitu ada Jan Piaget. Ia mengembangkan teori perkembangan kognitif. Dalam teori ini, ia membagi tahap perkembangan kognitif menjadi 4. Yang pertama itu ada sensori motor, kemudian yang kedua ada pra-operasional, yang ketiga ada operasional konkret, dan yang keempat ada operasional formal. Kontribusi dari pemikiran Piaget yang masih ditetapkan di pendidikan Indonesia saat ini adalah pemikirannya menjadi dasar dalam penyusunan materi dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Hal ini membantu memastikan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan berpikir siswa pada usia tertentu. Contohnya itu pada usia anak sekolah dasar, di mana pembelajarannya itu banyak dilakukan dengan aktivitas di luar kelas dan menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan menyenangkan. Kemudian untuk tokoh yang kedua yaitu ada Lev Vygotsky. Ia mengembangkan konsep Zone of Proximal Development atau biasa disebut zona perkembangan proksimal, yang merujuk pada potensi seseorang untuk belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain. Penerapannya dalam pendidikan di Indonesia yaitu guru memberikan bimbingan langsung kepada siswanya agar siswa dapat mengembangkan potensinya secara maksimal, serta pelaksanaan kegiatannya yaitu dengan melakukan pembelajaran yang kolaboratif antara siswa melalui kerja kelompok dan diskusi di kelas. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu ada B.F. Skinner. Ia mengembangkan teori pembelajaran behavioristik dengan konsep operant conditioning atau pengkondisian operan. Ini adalah proses belajar di mana perilaku seorang diperkuat atau dilemahkan oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Di Indonesia, metode ini diterapkan dalam pengolahan kelas. Guru memberikan apresiasi berupa pujian ataupun penghargaan kepada siswa yang berperilaku baik untuk memotivasi siswa tersebut agar lebih meningkatkan perilaku positifnya. Sebaliknya, guru akan memberikan hukuman atau sanksi untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian, tokoh yang terakhir yaitu ada Jerome Bruner. Bruner mengembangkan konsep pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning, di mana siswa belajar dengan menemukan dan membangun pemahaman mereka sendiri. Penerapannya pada pendidikan di Indonesia yaitu siswa melakukan praktik langsung ke lapangan sehingga siswa lebih memahami proses pembelajaran secara lebih mendalam.